Ya, salam jumpa anak-anak. Kembali lagi ketemu Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam selalu setia menemani anak-anak di Anak Kreatif ini. Anak-anak pun karena setianya terhadap Paman Sam di Anak Kreatif ini, sehingga Paman Sam juga setia menemani anak-anak di Anak Kreatif ini dengan dongengan-dongengan ya. Nah, Paman Sam hari ini akan bercerita tentang Tigor. Tigor namanya Tigor si harimau laut. Tigor si harimau laut ya. Tigor si harimau laut ini sebenarnya bukan harimau laut, bukan hidupnya di laut, tapi harimau yang ada di hutan, warnanya putih. Tigor si harimau laut ini berwarna putih. Lalu kenapa Paman Sam memberi judul Tigor si harimau laut? Nah, ini ceritanya kenapa kok Tigor harimau yang bernama Tigor ini bisa dikatakan harimau laut. Begini ceritanya anak-anak. Di satu hutan belantara itu hiduplah seekor harimau yang bernama Tigor tadi. Harimau ini putih. Dia hidup di hutan belantara bersama harimau-harimau yang lain, juga binatang-binatang yang lain. Nah, dari binatang-binatang yang lain yang ada di hutan ini, juga harimau-harimau lain yang ada di hutan ini, hanya Tigorlah yang menjadi masalah bagi penghuni hutan di situ. Apa masalahnya? Si Tigor harimau putih ini, harimau laut ini, dia suka berbohong. Nah, ini meresahkan sekali bagi binatang-binatang lain di hutan belantara ini. Karena apa? Karena si Tigor ini sering berbohong. Contohnya apa? Contohnya ketika binatang-binatang ini bergerombol di tengah hutan, tiba-tiba Tigor datang dan berteriak. Dia mengaumnya. Aumannya si Tigor ini keras sekali dan menggema. Sekali mengaum, seluruh penghuni hutan mendengar. Ketika mengaum begitu, pastilah si penghuni hutan belantara sama-sama menengok ke arah sumber suara harimau, auman harimau. Ada apa ini? Harimau mengaum di pagi hari. Nah, saat itu si harimau putih ini berteriak, "Hai, penghuni hutan, hati-hati. Sekarang kita diserang oleh gerombolan pemburu binatang." Wah, akhirnya penghuni hutan ini berlarian, menyembunyikan diri supaya tidak terkena tembakan oleh si pemburu. Tapi apa kenyataannya anak-anak? Kenyataannya si Tigor ini hanya berbohong. Ketika si binatang-binatang yang lain bersembunyi lama sekali sampai tidak makan, ternyata pembunuhnya tidak ada. Mereka keluar mengendap-endap, keluar dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi ternyata memang tidak ada pemburu yang datang. Si Tigor pun tertawa. "Kalian aku tipu. Sebenarnya tidak ada pemburu yang datang ke sini." Wah, gitu. Akhirnya si binatang yang lain kecewa sekali dengan Tigor ini. Tigor ternyata berbohong. Aku sudah sembunyi lama dan tidak mencari makan, ternyata pemburu itu tidak datang. Si Tigor pembohong. Itu semua binatang-binatang yang lainnya juga mengeluhkan seperti itu. Di hari kedua, di hari ketiga, dan di hari keempat,
selalu berbohong seperti itu, dan binatang di belantara ini mempercayai apa yang dikatakan oleh si harimau putih ini, karena memang bahaya yang paling mengancam bagi penghuni hutan adalah pemburu. Sementara si Tikor selalu memberitakan pemburu datang. Antara si Tikor ini bohong atau tidak, penghuni hutan ini tidak mempedulikan, karena tidak tahu dengan sendirinya dan merasa khawatir jangan-jangan benar ada pemburu, maka selalu bersembunyi. Begitu terus berhari-hari si Tikor berbohong seperti itu. Nah, kira-kira sudah hari kesekian, si Tikor berteriak lagi mengaum. Kali itu aumannya agak panjang dan menggelegar. Beritanya yang sama disampaikan oleh si harimau putih ini. "Hai penghuni hutan belantara, cepatlah kalian sembunyi, karena sekarang ada gerombolan pemburu datang, dan kali ini mereka benar-benar datang. Sembunyilah segera." Wah, si Tikor putih ini berteriak seperti itu. Tapi apa reaksi dari binatang-binatang yang lain yang ada di hutan belantara ini? Meremehkan apa yang diucapkan oleh si Tikor putih. Pasti seperti kemarin-kemarin si Tikor bohong. Udah, daripada aku kelaparan bersembunyi di tempat persembunyian, lebih baik aku mencari makan saja. Katanya si banteng begitu. Dia tidak percaya. Lain-lainnya juga berdemikian. Penghuni-penghuni hutan yang lain, binatang-binatang yang lain, ada kancil, ada kijang, ada babi hutan, ada banteng, ada buaya, semua tidak mempedulikan omongan si Tikor putih ini. Mereka tidak bersembunyi dan tetap mencari makan sehari-harinya. Tetapi apa anak-anak yang terjadi? Ternyata kali itu pemburu itu datang benar-benaran. Wah, gerombolan pemburu itu sudah mengendap-endap di tengah hutan. Sementara si banteng ini enak-enak minum di air dan makan rumput. Pemburu ini membidikkan senapannya ke arah banteng. Wah, bantengnya enak-enak makan rumput dan minum di sungai. Wah, itu. Sementara si pemburu sudah membidikkan senapannya ke arah banteng. Tiba-tiba meletuslah senapan si pemburu. Terkenalah si banteng, tetapi untung anak-anak tidak mengenai leher dan badannya, tetapi kena kakinya. Tentu saja si banteng lari dengan pincang-pincang. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif ini. Nah, Paman Sam lupa sudah berapa minggu ini, kan sekarang sudah masuk tahun 2024. Mudah-mudahan anak-anak di tahun 2024 ini sehat selalu, kemudian tambah kreatif, tidak malas-malasan, merubah sikap-sikap yang dulu tidak bagus dirubah menjadi sikap-sikap yang bagus. Itulah harapan Paman Sam di tahun 2024 ini untuk anak-anak semua. Nah, Paman Sam melanjutkan dongengan tadi. Si Korbo tadi kan kena senapan pemburu. Untung tidak kena kepala, leher, dan badannya, tetapi kena kakinya, nyerempet saja. Tetapi walaupun nyerempet, tentu saja luka anak-anak. Si banteng langsung meloncat dengan kaki terpincang-pincang. Nah, sementara binatang-binatang yang lain mendengar senapan meletus tadi
juga lari terpontang-panting mencari sembunyian. Nah, pada saat itu si pemburu tidak mendapatkan binatang buruannya. Lalu keesokan harinya binatang-binatang di hutan belantara ini berkumpul tanpa kehadiran si harimau putih tadi yang suka berbohong. Mereka rapat, binatang-binatang di seluruh hutan belantara berkumpul dan membicarakan si harimau putih. Saudara-saudara, ini dipimpin oleh seekor banteng yang kakinya terluka tadi. Bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan penyakit dari harimau putih itu? Penyakit yang tidak bisa dihilangkan, yaitu penyakit berbohongnya. Betul. Yang lain-lainnya juga demikian. Ya, kita harus segera mencari obat agar si harimau putih sembuh dari penyakit berbohongnya. Ya, betul. Tetapi anak-anak, mereka berapat semua untuk mencari obat agar si harimau putih ini tidak berbohong. Mereka tidak tahu caranya, obatnya apa kira-kira. Akhirnya buntu lagi rapat itu. Tiba-tiba si kera tua angkat bicara. Hai teman-teman, aku tahu cara mengobati harimau yang suka berbohong itu. Benarkah? Ya, aku tahu. Obat itu berada di puncak gunung itu yang ada guanya. Di sana ada seorang penyihir yang mampu membuat obat bisa digunakan oleh seluruh penghuni hutan belantara ini. Kalau begitu, ayo segeralah kita ke sana. Kita bersama-sama ke sana minta obat agar si harimau putih itu sembuh dari penyakit bohongnya. Ya, setuju. Ya, kalau begitu aku yang memimpin kalian untuk pergi ke gua di atas gunung itu, kata si kera begitu. Akhirnya dengan kesepakatan bersama-sama, si kera tua memimpin saudara-saudara binatang yang ada di hutan belantara ini untuk pergi ke puncak bukit di sebuah goa yang dihuni oleh seorang penyihir. Berangkatlah mereka rundung ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung, di dalam goa itu matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Langit sudah gelap. Mereka was-was juga mau masuk gua ini, karena guanya gelap, langitnya sudah gelap, sudah malam. Tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara, ada apa kalian kemari? Wah, semuanya ketakutan anak-anak. Ternyata itu adalah suara penyihir itu. Si kera tua langsung berbicara. Penyihir, kami bersama-sama ke sini mau minta obat. Obat? Masuklah kalian semua. Akhirnya semua masuk ke dalam gua. Bertemulah dengan seorang penyihir itu. Ternyata penyihirnya mukanya seram anak-anak. Rambutnya sudah panjang, warnanya sudah putih, terus tidak memakai baju, dia hanya memakai celana saja sambil membawa tongkat. Lalu dia bertanya, apa obat apa yang kalian minta? Si kera langsung berbicara. Kera, berbicaralah. Binatang-binatang yang lain begitu. Kera langsung berbicara. Begini, penyihir, aku punya teman
dia suka berbohong. Lalu bohongnya teman saya ini sempat mencelakakan teman-temanku yang ada di hutan belantara ini. Bagaimana caranya untuk mengobati temanku yang suka berbohong ini? Si penyihir langsung, gampang itu obatnya aku sudah punya. Benarkah? Ya, ini obatnya. Akhirnya penyihir mengambil sebotol obat. Obat itu hanya sebotol kecil begitu anak-anak. Botol kecil gini lalu diberikan pada si kera. Terus bagaimana cara mengobati ini? Memakaikan obat ini ke harimau? Gampang, kata penyihir begitu. Teteskanlah di telinga harimau itu saat harimau itu tidur. Baik, mudah sekali. Sementara harimau putih sukanya tidur, pastilah akan mudah kami meneteskan obat ini ke telinganya. Ya, sekarang lakukan, sekarang kembalilah. Pada malam itu juga mereka turun dari gunung. Sampai di hutan belantara, di kaki gunung. Hari sudah pagi. Matahari sudah terbit di ufuk timur. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu anak-anak, karena memang si harimau putih ini suka tidur di siang hari. Langsung saja mereka pergi ke tempatnya harimau tidur. Benar anak-anak, harimau ini ternyata sedang tidur lelap. Suaranya kok dia mendengkur seperti itu. Nah, obat ini dibukalah oleh si kera tua. Dia mengendap-endap mendekati si harimau, lalu dituangkan cairan dalam botol itu ke dalam telinga si harimau. Si harimau merasa keri, lalu si harimau terbangun. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif dengan dongengan-dongengan Paman Sam. Paman Sam akan melanjutkan dongengan ini karena waktunya tinggal sedikit. Paman Sam harus mempercepat dongengan ini karena dongengan ini agak panjang anak-anak. Karena harimau yang sudah ditetesi obat dari penyihir. Telinganya ditetesi tadi ya, ditetesi tes gini, harimau kaget bangun. Si kera tua dan binatang-binatang lain, harimau bangun. Sudah tadikah kamu tidur? Si harimau tetap saja anak-anak, ternyata penyakit bohongnya belum sembuh. Nah, belum sembuh. Dia berkata, siapa tidur? Aku tidak tidur ini. Aku hanya memejamkan mata. Aku tidak tidur. Padahal si harimau kan sudah terlelap tadi. Sudah sampai mendengkur. Tetapi di hadapan teman-temannya bilang tidak tidur. Bohong lagi. Karena sudah ditetesi tadi, ternyata sebentar kemudian bereaksi. Aku tidak tidur, tetapi aku hanya memejamkan mata. Terus memejamkan mata, mau apa kamu kalau tidak tidur hanya memejamkan mata? Jangan keliru, kata si harimau begitu ingin berusaha bohong. Aku memejamkan mata ini adalah untuk bersiap-siap, aku ingin terbang ke angkasa. Wah, gitu.
bohong lagi. Oh, kata teman-temannya gitu. Saat teman-temannya mengatakan bohong lagi, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Si harimau itu terbang jauh, tinggi sekali. Nah, tentu saja binatang-binatang yang lain heran. Kata si kera tua, pastilah ini reaksi dari obat dari penyihir itu. Waduh, tapi kok bisa begitu ya? Bagaimana nanti kalau jatuh? Wah, semua penghuni binatang-binatang penghuni belantara ini mengkhawatirkan keberadaan daripada si harimau putih itu. Nah, itulah anak-anak, walaupun mereka ini pernah disakiti, pernah ditipu, tetapi mereka sebenarnya masih sayang terhadap si harimau itu. Mereka hidupnya selalu memberikan satu kasih sayang. Wah, sementara si harimau, bagaimana si harimau putih? Terbang begini dia, oh jangan tinggi-tinggi, aku hampir kehabisan nafas gitu. Saat berkata gitu, aku ingin turun saja. Nah, ketika si harimau putih itu berkata, aku ingin turun saja, tiba-tiba si harimau jatuh dari angkasa, dari terbangnya tadi. Jatuhnya di mana anak-anak? Di atas samudra. Oh, itu si harimau ketakutan, wis meraih-raih. Nah, saat meraih-raih, ingin meraih daratan, sementara daratan sudah tidak tampak, yang tampak hanya lautan, muncullah sebuah perahu nelayan. Perahu nelayan lewat. Si perahu nelayan, awak-awak para nelayannya melihat benda yang ada di tengah lautan. Harimau ada di tengah lautan. Mana bisa harimau tiba-tiba ada di lautan ini? Jangan-jangan itu adalah siluman, kata si nelayan-nelayan begitu. Tetapi harimau pun berkata, "Wahai nelayan, tolonglah aku bukan siluman, aku harimau beneran. Aku tersesat di sini. Entah tiba-tiba aku berada di tengah lautan ini." Si nelayan ini berpikir juga, pastilah harimau ini kalau kita tangkap dan kita jual ke pertunjukan sirkus, pastilah mahal. Wah, kata nelayan begitu. Yang nelayan yang lain mengiyakan. Oh ya, setuju. Kita tangkap saja, kita jaring dan kita bawa ke pertunjukan sirkus, kita jual di sana. Ya, ayo. Wah, akhirnya nelayan mendekati si harimau. Perahunya mendekati harimau. Sampai sudah dekat harimau, mereka menebarkan jaring. Wah, ditebarkan jaring ini, terkenalah harimau. Harimau merangkai jaring itu dan akhirnya harimau bisa sampai di atas perahu. Nah, sampai di atas perahu, dibawalah harimau itu ke daratan. Harimau cuma diam, gemetar. Aduh, aku ini mau diapakan? Sementara tubuhku sudah lemas, baru saja aku kehabisan nafas di dalam lautan ini. Wah, dia hanya diam saja. Lalu si nelayan ini berbisik-bisik pada nelayan yang lainnya. Iya ya, tetapi sirkus mana yang mau membeli ini ya? Oh, aku tahu. Sekarang ada pertunjukan sirkus di alun-alun. Pasti dia mau membeli harimau. Bukankah di sana juga ada harimau-harimau lain di tempat sirkus itu? Iya, betul. Kalau begitu kita jual ke sana saja. Nah, tibalah di daratan. Sampai di daratan, si harimau mendengar pembicaraan dari nelayan itu tadi. Aku akan dijual ke pengusaha sirkus. Pastilah aku tidak akan hidup bebas seperti di hutan belantara. Lebih baik aku harus melepaskan diri dari sini. Gitu jarine si harimau. Akhirnya apa anak-anak? Si nelayan-nelayan ini pergi ke daratan,
pergi ke pengusaha sirkus di alun-alun. Sementara nelayan ini pergi ke pengusaha sirkus di alun-alun, si harimau ini mencakar jaring-jaring itu sehingga robek dan harimau itu lari terpontang-panting meninggalkan pantai. Dalam keadaan berlari itu, dalam hatinya berkata, aku tidak akan berbohong lagi, aku sudah menyesal, aku kapok, tidak akan berbohong lagi, aku ingin segera kembali ke teman-temanku di hutan belantara ini. Benar, aku janji tidak akan berbohong lagi. Wah, ini melayu cepat sekali sampai di hutan belantara. Teman-temannya ternyata sudah menunggu. Itu harimau datang. Wah, harimau akhirnya berbaur lagi dengan teman-temannya di hutan belantara. Si kera tua bertanya, harimau, ada pengalaman apa selama kamu menghilang ini? Bukankah kamu kemarin kelihatan terbang? Kata si harimau, aku tidak mau bercerita. Pokoknya aku sudah menyesal. Aku tidak mau berbohong lagi. Wah, binatang-binatang lain akhirnya bersorak. Oh, itu si kera tua berbicara, ya sudahlah harimau, jangan berbohong lagi. Ya betul, aku tidak akan berbohong lagi. Kalau berbohong aku pastilah bisa mati di mana-mana, bisa terbang ke angkasa, bisa di lautan. Ya itulah sebabnya kamu jangan berbohong lagi. Nah gitu, akhirnya dari pengalaman itu si harimau tidak lagi mau berbohong hanya karena obat tetes dari seorang penyihir yang diteteskan di telinga. Nah itulah anak-anak, dongengan Paman Sam hari ini. Akibat berbohong itu pasti menyusahkan, menyengsarakan, seperti apa yang dialami oleh si harimau tadi. Ya, mudah-mudahan Paman Sam di episode mendatang bisa mendongeng dengan dongengan yang lain, dengan dongeng-dongeng pesan-pesan yang lain yang menginspirasi anak-anak untuk selalu berbuat baik, meninggalkan yang buruk-buruk. Dan satu pesan Paman Sam yang selalu Paman Sam ucapkan apa? Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.